Eh, Selamat pagi, kakak, bapak, dan ibu dosen dan juga kakak kelas. Saya Denis Tito Launardi, NIM 61296 ingin mempresentasikan hasil eh, tugas saya. Pertama, eh, tugas saya itu ingin menjelaskan tentang soal Greek style interior atau bisa dikenal sebagai Yunani. Pertama kita masuk dulu ke tentang historinya. Jadi eh, Greek atau bisa disebut Yunani itu terkenal dengan kebudayaan yang tinggi. Hal ini terlihat dari ya beberapa pengaruh yang diberikan oleh Yunani kepada dunia. Sampai sekarang pun masih berpengaruh. Mulai dari filosofi, astronomi, mitologi, dan masih banyak lagi lah. Dan terlebih dalam segi seni dan desain. Arsitekturnya ini sangatlah estetis, tidak hanya dari segi ornamental, namun juga secara matematis atau bisa disebut proporsi. Kita masuk ke sejarahnya. Jadi sejarahnya gaya desain Greek atau Yunani dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno. Jadi gaya ini tuh muncul sebagai hasil dari perkembangan filosofi dan juga pengetahuan manusia di zaman itu. Jadi karakteristik eh, furnitur di awal abad ini sebelumnya sangat dipengaruhi dari Mesir kuno dengan bentuk yang kaku, persegi panjang dan bisa dibilang kurang menarik. Namun pada abad kelima dan keempat juga, setelah orang-orang Yunani mengembangkan gaya mereka sendiri, furniturnya menjadi terlihat berbeda, lebih melengkung dan terlihat mengalir. Sebagai contoh, bahan yang digunakan itu kayu dengan aksen di kaki memiliki ukiran seperti sebuah kaki hewan. Lalu kita lanjut masih tentang sejarahnya dalam arsitektur Yunani, elemen yang paling menonjol itu adalah kolom atau pilar bangunan. Ya, pilar-pilar itu dari beberapa jenis biasa disebut sebagai order. Dalam sejarahnya terdapat tiga jenis order Yunani, yaitu Doric, Ionic, dan juga Korintian. Pertama saya ingin menjelaskan tentang Doric order dulu. Jadi Doric order ini biasanya dipakai di lokasinya itu di Yunani Barat dengan karakteristiknya itu ya maskulin, dapat menahan beban lebih berat, dan order ini biasanya terletak di eh, bagian terbawah pada Colosseum. Lalu lanjut ke Ionic order. Ionic order ini biasanya berada di Yunani Timur. Karakteristiknya itu lebih feminin dibanding Doric yang sebelumnya. Dan lokasinya itu berada di tengah Colosseum. Lalu Corinthian Order. Jadi lokasinya itu berada di Korin, wilayah Korin. Karakteristiknya itu lebih feminim dari Ionic dan Doric dan memiliki ornamen banyak dan terletak pada di order teratas pada Colosseum. Jadi lalu cuman eh, kolom atau pilar bangunan itu tidak dapat menahan beban yang terlalu berat. Kita lanjut kelebihan dan kekurangan Greek style interior ini. Jadi kelebihannya itu eh, karena simetris proporsi yang baik menciptakan estetika yang memikat dan harmonis. Lalu ada kolom yang memiliki persegi panjang atau pahatan yang membuat bangunan terlihat lebih kuat dan stabil karena mereka memakai eh, hal yang unik itu dari kolom-kolomnya yang diukir. Lalu penggunaan dekorasi yang berasal dari mitologi Yunani memberikan makna dan sejarah pada bangunan. Penggunaan motif geometris dan ornamentasi alami yang membuat bangunan terlihat alami dan indah. Lalu ada kekurangannya, warna yang terbatas dan dekorasi yang sederhana dapat membuat bangunan terlihat lebih monoton. Lalu, ada penggunaan bahan yang mahal seperti marmer dapat membuat bangunan sulit untuk dibangun dan diperbaiki. Lalu ada penggunaan kolom yang besar dapat membatasi ruang dalam dalam bangunan yang membuatnya terlihat kaku. Lalu kita masuk ke Greek interior design style pada zaman sekarang. Jadi desain interior Yani itu merupakan inspirasi murni dari alam yang diperbarui oleh laut dan langit. Ya, seperti yang kita tahu, Greek dan Yunani terkenal dengan kedekatannya dengan laut dan alam. Penaklukan estetikanya memukau dengan visi surga yang indah yaitu landscape Yunani. Interiornya terdiri dari palet warna alami dalam keseimbangan simetris, melalui bentuk dan pola lalu struktur. Lalu ada berbagai cara menerapkan gaya desain grid dalam interior rumah. Bisa menggunakan kolom Yunani dengan memperkuat arsitektur rumah dan menambahkan kesan kuat dan stabil. Lalu bisa juga memberikan warna
yang terbatas seperti putih dan hitam untuk menciptakan kontras yang memikat. Lalu bisa juga menambahkan relief atau skulptur, bisa juga menggunakan motif geometris atau ornamentasi alami, bisa menambahkan daun kapri, kapitel pada detail kolom seperti motif-motif, lalu menambahkan aksen marmer pada elemen mewah pada kasih rumah karena terkenal juga mitologi Yunani atau Greek interior ini dengan kemewahannya. Lalu yang terakhir ini ada color palette untuk desain kalau kita ingin menerapkan pada bangunan karena untuk dalam segi warna desain interior Greek ini tidak terlalu banyak memakai warna-warna yang terlalu mencolok. Jadi kombinasi warnanya itu eh, dan pilihan pencahayaan juga seperti interior putih, biru Atlantik, lantai marmer, langit-langit balok pedesaan, dinding batu, dan juga lantai yang ada ya, ada batunya, perabotan sederhana, matahari yang cerah, dan tema biru laut. Sekian itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.